guys, kami sedang berada di Tekwan Taliwas. Ini kali lah guys. Kita berjalan saja guys menuju ke ladang untuk melihat SOP yang dipatuhi untuk operasi penuaian. Lanjut guys, karena ini pelatih di sini bersemangat luar biasa. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rakaikan abait berbait jadi genap. Angkat suara yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi, hidup basi dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV. Menjadikan kenyataan agak seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.
Fitri, Minsa. Ini adalah untuk selamat datang saya ucapkan sekali lagi ke Ladang Kaliwas. Oke, untuk sekarang ini kita berada di kedudukan yang sinilah di bagian pejabat Ladang Kaliwas. Lebih kurang 3 kilometer, 3 kilometer daripada jalan Ladatu menuju Sendakan, yaitu gate kami lah, main gate kami, pejabat Ladang Kaliwas ini. Sedikit pengenalan mengenai Ladang Kaliwas lah. Ladang Kaliwas secara keseluruhannya keluasannya ada 1179,09 meter. Terbagi kepada 3, yaitu kawasan Meja 815,37 hektar, Image 161,44 hektar, dan juga kawasan Ripanting yang kita tengah jalankan sekarang 202,25 hektar. Bagi Ladang Kaliwas diterjui sendiri oleh kita punya LD Region Manager Chong Sungging dan juga para staf yang lain lah di berbagai bahagian, daripada field staff kepada bagian BCD, klinik dan juga bagian admin. Di antara dia punya yang kamu boleh nampak lah yang tertera di sini. Oke, aktiviti ladang untuk hari ini, untuk pengisian kita pada hari ini, aktiviti ladang yang kita akan coba susun sesuai dengan apa yang kita mau terangkan taklimat sini dan apa yang kita akan mau lakukan demonstrasi di ladang nanti. Bagian saya senaraikan dahulu lah. Bagian master call kami akan terangkan sedikit bagaimana proses master call berjalan itu sendiri, dan juga kami ada sentuh sedikit bagian replanting, bagian harvesting, dan juga bagian PND di akhir slide inilah. Untuk master call bagi ladang Kaliwas, master call kami di Ladang Kaliwas ini bermula pada pukul 5.30 pagi. Dari 5.30 pagi bermula kita master call seperti biasalah. Ke acara-acara yang lain, yang resmi yang lain, dimulakan dengan bacaan doa. Itu kami ada buat di Ladang Kaliwas ini, kami ada memperkenalkan bacaan ikrar daripada pekerja. Selepas itu kita akan secara bergiliran, mungkin ada laporan-laporan kerja daripada setiap mandor ataupun staf untuk apa yang berlaku pada hari kemarin. Mungkin ada sedikit teguran, mungkin ada sedikit pengaturan kerja yang orang mau sampaikan lah pada pagi itu. Selepas mandor dan staf membuat penyampaian, sebelum kita mengambil nama, step yang paling penting, mungkin kita akan ada sedikit taklimat lah. Jika ada perkara berbangkit daripada kita punya manajer sendiri, ataupun mungkin juga pada hari tersebut ada lawatan-lawatan daripada kita punya pegawai atasan daripada isu mungkin ada datang, mungkin ada bagi sampaikan lah taklimat ataupun SOP yang perlu kita ikuti untuk pada setiap pagi lah. Dan selepas itu kita mulai nampak juga dalam gambarnya ada tertera juga pekerja ikut barisan masing-masing yang sudah berbaris mengikut jenis bagian kerja, dan staf akan mengambil nama lah. Mengambil nama menggunakan buku check roll untuk setiap barisan untuk mencatat kehadiran. Ini contoh buku check roll yang kami gunakan di sini lah. Setiap staf dia ada memegang buku check roll ini untuk kehadiran mereka. Selepas sesi ambil nama, ambil kehadiran, kerja mungkin ada boleh disukai sudah. Staf akan datang ke pejabat untuk bikin masjid, untuk pembagian jenis kerja untuk sebagai laporan harian kita. Sebagai laporan harian kita, staf akan membuat masjid. Di Ladang Kaliwas ini kita punya masjid seperti beginilah. Seperti yang kamu lihat ini adalah contoh masjid di Ladang Kaliwas. Pekerja staf akan buat, akan tulis, akan isi
Contoh harvesting. Hari ini harvesting berapa orang? Kita di blok mana? Kita di blok mana kerja? Berapa orang yang turun? Contoh kita ada 10 orang. 10 orang. Perlu apa? Hadir 10 orang pada hari tersebut. Jika hadir, kita tulislah 10 orang. Jika tidak hadir, mungkin ada yang bercuti, ataupun ada yang tidak dapat bekerja atau sebab lain, akan dinyatakan jumlahnya dan sebagainya. Dan juga jenis-jenis kerja yang lain. Seperti hanya ada harvesting pada hari yang sama. Mungkin kita ada minuring, mungkin kita ada kerja bidding yang lain, masuk kerja-kerja lain lah. Dan juga biasanya kita buat juga itu mengisi itu interval untuk harvesting. Interval harvesting. Kamu pun boleh nampak juga di dalam pejabat kita ini ada berbagai jenis interval yang kamu boleh nampak. Sebelah sana ada kita punya harvesting interval. Di sini kita punya harvesting untuk memory. Dan di sini sebelah kanan saya ini kita boleh nampak contoh harvesting untuk untuk bidding. Sebagai kita punya panduan lah. Sebagai kita punya panduan supaya kita tidak lari daripada program yang sepatutnya kita jalankan. Dan bila sampai waktu petang selepas semua aktiviti berjalan di dalam ladang, setelah baik kita ambil kehadiran, sebelah petang juga adalah waktu untuk staf merekod apa-apa maklumat apapun berlaku yang di dalam ladang. Contoh harvesting sudah petang, oke kita rekod sudah berapa pendapatan, berapa tandan, contoh sprayer, berapa dia punya keluasan hektar, contoh kita mau membaca berapa bed yang kita dapat. Setelah petang, staf akan buat mengisi maklumat tersebut untuk kita buat pembayaran. Ya, untuk ladang teko ini kita ada 2 jenis lah. Satu kita perlu mengisi itu daily work, dan satu lagi untuk mengisi stock statement. Itu untuk bagian staf lah, bagian dana. Sampai peringkat yang terakhir untuk mengisi stock statement. Boleh kata itu sudah lengkap lah. Yang lainnya kita bagian untuk admin sudah, untuk pemrosesan gaji lah. Itu sedikit lah yang boleh saya kongsi bagian untuk Master Pro. Ya. Baik, seterusnya saya sentuh juga yang mengambil peluang di sini. Kerja-kerja di Panting ini seperti semua tahu lah. Ya, kerja di Panting ini boleh kata macam kerja yang paling susah lah. Saya staff sendiri pun saya rasa inilah yang kerja yang paling susah, paling banyak kerjanya, dan melibatkan pos yang paling besar untuk kerja di Panting. Kerja yang paling sangat penting. Dalam di Panting ini, biasanya sebelum kita di Panting kan, apa kita punya tujuan kita perlu di Panting? Biasanya di Panting kita tujuan pertama tuh, kenapa kita mau start di Panting ini? Biasanya tuh kawasan tersebut dia punya produktiviti sudah mulai menurun. Itu antaranya lah, produktivitinya mulai menurun. Ya, dia punya hasil tidak sudah mencapai apa yang kita sepatutnya target. Ya, menurun. Jadi itu salah satu sebab kita membuat replanting. Yang kedua, dia punya umur. Umur berapa itu sudah tidak reasonable lagi lah. Maksudnya begitu. Mungkin sudah 25 tahun, sudah 30 tahun. Jadi memang perlu kita replanting sudah. Dan yang ketiga, biasanya kita kekurangan tenaga kerja yang mahir sudah. Untuk kelapa yang tinggi, dia memerlukan pekerja yang lebih mahir. Kamu pun tahu kelapa tinggi macam mana. Saya rasa semua kamu pernah naik di sini. Mungkin kamu sudah pernah sebutkan. Bila sudah kita punya umur 25 hingga 30 tahun, kamu boleh bayangkan pekerjaan tinggi macam mana. Jadi untuk mendapat pekerja yang mahir sangat susah lah. Jadi itu antara tujuan-tujuan kenapa kita melakukan replanting. Dan proses replanting ini banyak. Bermula daripada kita cipin, bermula daripada kita sekenal. Proses pertama kita mengenal pasti data dahulu. Apa sebab kita mau replanting yang seperti saya sebutkan tadi. Mengumpul data, berapa jumlah kawasan yang kita mau replanting, berapa jumlah pokok yang kita mau replanting, baru kita masuk ke proses chipping, proses chipping ataupun deboling kalau ada, dan juga proses penjadian tapak lah untuk land preparation. Sebelum kita boleh tanamkan sisi untuk penanaman dan juga kerja-kerja lain selepas itulah. Banyak untuk kajian replanting ini terlampau panjang sebenarnya. Masa yang kita ada sekarang ini tidak cukup lah untuk menerangkan kesemuanya. Dan kita akan coba masuk apa yang kita boleh. Oke, ini adalah contoh untuk kemiran yang asas lah. Untuk bagian spend per hektar. Yang bagaimana untuk kita mendapat. Untuk di ladang Tegon sendiri ini,
Biasanya kami sekarang menggunakan jarak tanaman 29 kaki ataupun 30 kaki. Ini ada untuk formula menggunakan jarak menggunakan kaki lah untuk 1 ekar. Dia punya keluasan ekar untuk bagi dengan jarak tanaman, bagi dengan wajaran, dan 1 ekar sama dengan kali dengan 27 1 ekar. Itu dia punya pengiraan lah. Dengan kamu pun ada juga teorinya kan. Biasanya kalau kita mendapat tuh pakai meter pun boleh kan. Yang lebih berat pakai meter kan. Berapa aja punya 10.000 meter yang bagi berapa? Ya apa 92 meter kali 92 meter kan. Saya dengan dia punya wajaran 1,15 pun dapat 1,36. Kalau kita mau tukar dia punya jarak tanaman, kita tukar saja enggak. Sama ada 30, 29, ataupun 28. Nah, ini kamu saya tahu, angkatan sudah ini. Ini kamu yang belajar di sana. Ini contoh dia punya untuk 30 kaki dan 29 kaki lah yang kami buat di sini. Bila jarak tanaman 30, secara otomatis dia punya sudut tegak adalah 2,98. Kita ambil dia punya purata adalah 26. Untuk jarak 29 kaki tanaman, dia punya jarak adalah 25,1 dan kita bulatkan kepada 25 sudut tegaknya. Nah, ini adalah contoh lakaran untuk kita punya pokok tanaman yang warna merah ini adalah pokok kelapa lah yang kita boleh nampak di sini antara sistem yang kita ada buat sekarang di ladang Teguan. Jarak antara sini dengan ini ada 52 kaki. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, untuk kita buat yang punya tempering sistem lah. Oke, ini contoh bagaimana kita melaksanakan kita punya SOP Teguan untuk bagian penanaman LCC lah. Ya, di sebelah tempering kita tanam untuk LCC satu baris. Di bagian tengah kita jalankan 2 baris, baris tersana pun asal jadi 4 baris. 4 baris untuk dalam satu tempering. Nah, ini contoh kita punya pengairan lah. Tempering di sebelah sini, ini dia punya main drain. Ini yang kita punya dia punya air kecil. Oke, tempering dengan size parit 432. Hendaklah diukur di kawasan terlebih dahulu dengan cara dan kaidah yang sama seperti menandakan kawasan landing pokok dan cuma hanya dibuat pada kawasan yang berhampiran jalan saja. Menggunakan 270 DG ataupun 90 DG dan 180 untuk kami menggunakan sentuh kompas. Ada saja. Tidak bagi kerjasama dia punya. Dia punya project kan. Kerjaan kita iklan sekejap. Adik-adik boleh gambar tadi dulu macam bangun dan cakapkan apa boleh memang sekejap. Saya percaya juga semua sebelum kemarin sini kampung sudah diberangkatkan. Sedikit sebanyak. Kalau antara teori dengan praktikal, saya rasa kamu teori lebih baik. Sudah mencakap. Cuma kami di sini lebih kepada praktikal. Bila kita masuk dalam ladang ini kita lebih kepada praktikal. Mungkin kita kalau berkesempatan nanti kita akan nampaklah beberapa jenis kerja yang mungkin boleh kita lihat atau boleh kita nampak. Soalan. Sebelum itu ada apa-apa soalan? Henry. Ya, boleh tanya lah. Kalau saya tidak dapat jawab, saya punya manajer di sini. Oke Tuan, untuk makluman lah kan, pelajar ini akan dibagi 4 kumpulan, jadi mereka ini akan buat pembentangan waktu mereka di sana sebab ada lagi pelatih yang tidak ikut sini, jadi apa yang mereka dapat di sini akan dikongsikan dengan rekan-rekan yang lain. Jadi saya mau kasih maklum sama Tuan di sini bahwa mereka ini akan buat
video ataupun rekaman untuk mereka kongsikan nanti. Jadi mana-mana bagian yang tidak boleh direkam tuh, boleh kasih tahu lah dengan mereka supaya tidak boleh diambil gambar lah. Oke, terima kasih Tuan. Sebab misalnya mana ladang dia punya apa dipanggil SOP kan ada lain. Ya, Sebab betul. tekwan ini tadi ada Tuan Haji cakap kita diplanting. Kenapa mau diplanting? Pokok tinggi, susah mencari orang. Lagi hasil dia rendah. Jadi dia ekonomi tidak boleh untung. Jadi company paksa dia cek kita buat diplanting semula. Jadi kalau diplanting ini mesti mau jaga dengan baik. Ini kata budak-budak baby. Kalau waktu kawin preparation tidak bagus, nanti selama nanti sampai pokok sudah tua, mau ambil hasil banyak masalah. Ya, betul. Sebab kita mau paham, saya ini kira sudah 45 tahun sudah kerja ladang. Saya dari apa saya contohin lah, saya dari vocational timbang mengalir sudah. Tahun 79. Ya. Tahun 79 sampai 82. Ya. 3 tahun saya satu. Ya, sama-sama si Puan Jenny Kong kan? Dia sini 1 tahun Masih saja. ada 1 tahun. Sama Masih Airol Lim. dulu dia Kristen lah. Dia pakai kerja. Dia kawin sama dia penghuni Muslim. Betul. Kenapa kita diplanting paling penting? Kalau kamu tidak jaga, maka kamu nanti sudah kawin, nggak ada anak. Kalau itu anak kamu tidak kasih ajar, dia tidak kasih betul-betul, dia sekolah, kasih dia belajar, nanti dia sudah tua, dia akan bikin pungut siling jalan, pungut sampah saja. Tidak boleh dapat hasil. Ini sama kamu orang muda, siapapun ada kurang, dan pulang kamu, kamu belajar ini pertanian memang bagus. Ini memang masa tepat untuk kamu orang. Sekarang banyak sawit, banyak mau tunggu orang, mau cari orang. Kenapa saya menunjukkan ini taman semula yang paling mau cantik? Sebab tidak ada mana-mana tempat. Kau tengok juga ada dia punya masa. Setelah proses penandaan kawasan, hendaklah melabelkan tanda pada stick untuk memastikan kerja yang dilakukan tidak mengeluhkan pihak kontraktor. Hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada pemandu jenter excavator ketika melakukan kerja yang dibuat seperti gembering dan sekali-kali. Apabila kontraktor telah meratakan kawasan gembering, perlu dipantau kerja pembuatan parit yang bersaiz 4x2 agar tidak berlaku kesilapan yang mana jika mesin salah memulakan kerja dari awal, saiz gembering akan bermasalah, sama ada kawasan gembering menjadi besar ataupun menjadi kecil, dan ini akan mempengaruhi kawasan tanaman pokok. Penelitian pada masa ini adalah amat penting dan pemantauan yang kerap hendaklah dilaksanakan pada kawasan ini agar pihak kontraktor tidak mengulang kerja secara percuma. Keadaan parit yang dibuat hendaklah dalam keadaan lurus dan air pastikan sentiasa mengalir dengan baik. Ini adalah contoh gambar yang kamu boleh nampak lah. Meratakan kawasan tanah rata menggunakan jet excavator dan juga bulldozer. Membuat perancangan tempering yang mengikut SOP dari pihak technical diplanting. Menggunakan beberapa tanda pada stik bambu bagi memastikan kawasan landing pada pokok dan juga landing parit tidak sama bagi mengelakkan kekeliruan. Pemantauan yang kerap perlu dilakukan agar mesin yang bekerja tidak merusakkan parit dan akan mengakibatkan kawasan tanaman pokok sawit akan terkacau. Ini contoh gembering yang sudah kita laksanakan lah. Antara gambar ini ya kita ambil di antara estet Teguan. Gambar yang kita dapat sekarang. Kesan daripada pengurusan ladang yang tidak teratur, saiz gembering yang tidak akan sama, keadaan gembering pada mata kasar bersesuaian, tetapi apabila diukur keluasannya tidak menepati SOP yang ditetapkan. Setiap checker yang bekerja dengan excavator ketika membuat parit untuk kawasan gembering tidak serius dalam mengatur mesin dan akan mengakibatkan parit boleh bengkok dan juga saiz gembering 50/2 akan mengalami masalah dan tidak akan betul ukuran pada penghujung gembering. Pihak kontraktor akan mengulang kerja yang sama sekiranya berlaku kesilapan jika tidak bekerjasama dengan pihak lain. Penggunaan stik bambu dan juga warna untuk menandakan kawasan yang akan dibuat parit adalah tidak seragam dan akan menimbulkan pihak kontraktor. Nah, hanya di sini perlu jelas antara lining
pokok dan juga chemical kering itu perlu dibiasakan lah. Ya. Ini adalah contoh salah satu yang kita laksanakan di Tegon, itu kita akan ratakan daripada untuk deal labeling untuk kawasan yang puncak bukit. Nah, ini antara yang kita perkenalkan lah di sekarang untuk proyek kita di Tegon. Meratakan kawasan puncak bukit dan membuat sistem perpalitan yang tidak mengalir dan mampu menyimpan air serta kelembapan pada tanah. Adapun yang dipanggil CCT, Coast and Conservation Ranges, pada kawasan puncak bukit yang luas sahaja. Dan jarak dari tebing dengan CCT adalah dalam 10 kaki. Seperti yang manajer tadi beritahu, pentingnya kelapa sawit dengan air 400 liter. Jadi bila di kawasan puncak bukit, kamu tahu kawasan puncak bukit ini adalah kawasan yang paling kurang air. Jadi bila dan Teguan kami memperkenalkan CCT, puncak bukit kita ratakan dan kita akan bikin satu parit untuk menyimpan air. Jadi pokok yang berada di kawasan situ tidak akan mengalami kekurangan air. Jadi kami perkenalkan di sini. Besar daripada jarak teres yang tidak lebar dan kurang daripada 12 hingga 14 dan dinding teres terlalu dalam digoreng adalah penyebab runtuhan tanah pada dinding teres. Seperti gambar yang di sebelah. Kawasan bukit yang ketinggian melebihi 25 degree tidak sesuai menggunakan jarak dari dinding teres ke bibir teres kurang daripada 26. Kesesuaian adalah 27 hingga 30. Ya, untuk seperti yang kamu tahu, jarak untuk 30 pokok adalah 26 kan tadi kan. Jadi dia punya jarak teres ada 26. Bila jarak pokok adalah 30. Nah, tapi bila kita jumpa dengan kawasan yang terlampau plain bukit, kita tidak boleh gunakan satu jarak 26. Dia mungkin dalam anggaran 27 hingga ke 30. Itu perkara biasa lah kalau kita buat teres di kawasan yang bukit. Keadaan bed slope yang mampu menyimpan air pada teres. Jarak antara dinding teres dan bibir teres yang mengikuti tepi jarak yang diperlukan bagi kawasan bukit antara jarak 26 sehingga 30 berdasarkan hitungan bukit. Nah, kita ada dalam teres yang kami buat, kami bed slope dalam 1 degree atau 1 kaki lebih lah. Begitu. Tujuannya sama juga untuk penyimpanan air. Air masuk dari jalan akan masuk ke dalam setiap teres untuk menyimpan air. Seperti yang kamu boleh nampak. Nah, jarak antara dinding teres dengan bibir teres adalah 26 hingga 30. Nah, ini juga contoh bagaimana kami melakukan tanaman. Sekiranya bukit yang kecukupan lebih 25 degree adalah lebih baik menggunakan jarak dari dinding teres ke bibir teres dengan jarak 30. Dan ke bawah agar teres tidak terlalu rapat dan juga tidak mudah runtuh. Berkesesuaian dengan teres ada 12 hingga 16. Manakala bukit yang kecenderungan kurang daripada 25 degree adalah sesuai menggunakan jarak dan dinding teres ke bibir teres dengan jarak 26 kaki yang memboleh rais dan lebar teres berkeluasan 16 kaki. Perbezaan antara keadaan teres yang menunjukkan pentingnya kendaraan yang menggunakan laluan tidak akan mengalami permasalahan sama ada dalam pendakian bukit ataupun penurunan bukit dikarenakan kawasan yang stabil mengendalikan jadwal. Sistem tasking dan cara pengeluaran buah memudahkan penyakit. Gambar Raja E menunjukkan perencanaan yang tidak teratur akan memberi impak bagi jangka masa yang panjang kepada ladang. Perencanaan ini akan menyukarkan banyak pihak dan juga pengurusan ladang akan sulit diurus, tidak menjamin keselamatan kepada pengguna yang melalui kawasan ini. Sama ada kendaraan yang punya muatan yang berat. Manakala dalam gambar Raja B menunjukkan perencanaan yang lebih teratur akan memberi impak bagi jangka masa yang panjang pada ladang. Perencanaan ini akan memudahkan banyak pihak, juga pengurusan ladang akan mudah diurus. Menjamin keselamatan kepada para pengguna yang melalui kawasan ini sama ada kendaraan yang punya muatan yang berat. Nah, ini adalah contoh collection drain lah yang kita sudah laksanakan pada awal pagi tadi. Nah, mungkin kamu boleh ambil kamunya. Sekiranya kawasan yang ingin dibuat teres hendaklah mengenali pasti dahulu kawasan tersebut karena ini akan mempengaruhi kawasan yang cenderung tinggi sama ada 25 tinggi ataupun lebih. Kawasan yang kurang kita akan boleh buat teres 16, manakala kawasan yang lebih mungkin kita hanya dapat teres 12 hingga 14 saja mengikut kesesuaian. Ya,
Ada backlog setengah kaki untuk kawasan teres untuk penyimpanan air yang sebagai tahu tadi lah. Dan pemantauan kawasan teres ini hendaklah kerat dilakukan agar teres yang siap dapat menyimpan air bertujuan untuk pokok yang ditanam supaya tidak terlampau stres. Oh, ini adalah contoh size parit yang kita guna pakai sistem di dalam teknologi. Untuk membrane kami perkenalkan 8x6x4 untuk start frame kita 6x4x3 dan kita punya filter tadi lah 4x3x2. Parit mestilah lurus, antaranya punya syarat-syarat lah. Kawasan mulut parit perlu lebih dalam supaya pengaliran lebih teratur. Guys, kita sudah melihat kilang ini guys, baru operasi. Di sini lahnya. Dia punya conveyor guys untuk BTS diproses sebelum masuk ke kilang. Ini dia punya salin. Ya, masuk di kilang dulu, baru dimasak. Ini kali lah guys. Diukur menggunakan gamin, tidak mengukur atau menggunakan drone sekiranya dibolehkan. Gambar mesti diantar. Ini antara SOP kami lah di dalam kehidupan. Macam mana kami membuat pembayaran, macam mana untuk kami payment yang kami jalankan sekarang ini. Ini cara kami inspection yang punya size. Memastikan parit yang dibuat dengan betul mengikut size yang ditetapkan. Gambaran size ukuran lah. Lebaran 4, dalam 3, lebar bawah itu 2. Begitu. Sekali lagi. Oke, kalau begitu kan, lepas itu kita sebut 1, 2, 3 taliwas. Dia akan sebut 1, 2, 3 taliwas. Boleh kan? Boleh. Oke, kita ulang satu kali lagi. Sebut taliwas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Taliwas. Begitu, Ram. Tapi nggak ada orang. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I want it back ever ago. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions later. On the top, and I'm calculated. Body is the engine. Just do it all as destined, 'cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession. That's how you keep progressing. I'm changing.